Ajar DPD. Siap mendukung kegiatan DPD. Ajar DPD. Hebat. Ajar DPD. Luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati tim evaluasi internal Kejaksaan Agung dalam rangka membangun zona integritas. Perubahan yang telah dilakukan di Kejaksaan Negeri PD untuk mewujudkan zona integritas, yaitu telah melakukan implementasi zona integritas 6 area perubahan sebagai komponen pengungkit menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Sebelum kami menyampaikan perubahan, terlebih dahulu kami menyampaikan kondisi Kejaksaan Negeri PD sebelum dilakukan perubahan, di mana belum memadainya sarana dan prasarana kantor, antara lain belum tersedianya ruang tamu yang terbuka. Yang kedua, belum adanya ruang diversi dan konsultasi. Belum adanya aplikasi elektronik untuk administrasi masing-masing bidang. Belum tersedianya ruang arsip berkas perkara. Belum tersedianya barang bukti yang layak. Belum optimalnya pemanfaatan media sosial sebagai sarana sosialisasi atau komunikasi ke masyarakat. Belum adanya reward atau pegawai yang berdedikasi dan disiplin. Kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan tupoksi tidak dipublikasikan dengan baik. Keberadaan kejaksaan tengah-tengah masyarakat belum banyak dirasakan. Masih terkesan kejaksaan hanya sebatas penuntut umum dan penanganan perkara. Ada 6 area perubahan sebagai indikator menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu pertama, manajemen perubahan, yang kedua, penguatan tata laksanaan, ketiga, penguatan sistem manajemen sumber daya manusia, yang keempat, penguatan akuntabilitas kinerja, yang kelima, penguatan sistem pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Yang pertama yaitu manajemen perubahan. Dalam manajemen perubahan, upaya Kejaksaan Negeri dalam melakukan perubahan manajemen diawali dengan komitmen bersama dari semua pegawai Kejaksaan Negeri. Atas komitmen tersebut, kemudian dibuat dokumen pendukung, yaitu Kepala Kejaksaan Negeri PD mengeluarkan SK Tim Zona Integritas dan dilanjutkan dengan penandatanganan fakta integritas. Dan selanjutnya semua pegawai negeri membuat pencanangan dengan menandatangani komitmen bersama dan fakta integritas. Selanjutnya penanganan pembangunan zona integritas dilakukan dengan agen perubahan. Yang kedua, penata laksanaan. Ini adalah merupakan salah satu program prioritas dari Jaksa Agung Republik Indonesia, yaitu mengenai digitalisasi kejaksaan untuk sistem kerja yang efisien, transparan, akuntabel, berbasis teknologi dan informasi, yaitu dengan cara merubah manual dikonversi menjadi komputerisasi dengan harapan dapat memudahkan pencarian arsip persuratan. Selanjutnya, penyimpanan file berupa soft copy atau bank data per kasus yang telah ditangani. Pendaftaran dengan pencatatan tamu secara elektronik, absensi dan kontrol kehadiran pegawai secara elektronik. Informasi penanganan perkara kepada masyarakat, tersedianya ruang pelayanan informasi publik, ruang pelayanan hukum, dan pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP. Program administrasi perkantoran dengan menggunakan aplikasi elektronik sehingga memudahkan dalam pengarsipan secara elektronik tanpa menghilangkan konsep manual. Penerapan penataan tata laksana Office dilaksanakan di semua bidang, baik itu bidang asbab pembinaan, seksi intelijen, seksi tindak pidana umum, seksi tindak pidana khusus, dan seksi tindak perdata dan tata usaha negara. Aplikasi Singgahari, yaitu Sistem Informasi Manajemen Kejaksaan Republik Indonesia, merupakan aplikasi secara terkomputerisasi yang memudahkan pelaksanaan tugas terkait administrasi penanganan perkara dan administrasi perkantoran lainnya. Penggunaan aplikasi tersebut ke depannya diharapkan semakin memudahkan seluruh pegawai di instansi kejaksaan
dan memudahkan pimpinan dalam kontrol penanganan perkara maupun kegiatan-kegiatan lain yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang, dan penginputan penanganan perkara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus ke dalam CMS, serta pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan ke dalam ARSIS. Menegakkan aturan disiplin, yaitu dengan menggunakan absen digital atau fingerprint dan di backup dengan absen manual. Penentuan zona merah dan zona hijau di area kantor Kejaksaan Negeri Pidi, ruang tunggu dan ruang laktasi bagi ibu menyusui. Yang ketiga yaitu penataan sistem manajemen, yaitu peningkatan disiplin. Setiap hari Senin dilakukan apel pagi yang bertindak selaku inspektur adalah Kajari, dan dilanjutkan dengan minggu-minggu yang lainnya oleh para kasih. Kedua yaitu pembinaan mental dan rohani pegawai, kegiatan bimbingan rohani, ceramah agama yang dilaksanakan 1 bulan sekali bersama dengan kegiatan pertemuan rutin EAD di daerah Pidi. Pembinaan jasmani pegawai dilakukan senam pagi setiap hari Jumat. Yang keempat, penguatan akuntabilitas adalah kewenangan dari Kepala Kejaksaan Negeri untuk memantau kinerja secara aktif dan berkala dalam mewujudkan perubahan kejaksaan lebih baik dengan memperhatikan SOP di tiap-tiap area perubahan. Yang kedua, melaporkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau LAKIP, membuat dokumen LAKIP. Yang kelima, penguatan pengawasan, yaitu diharapkan adanya pengawasan dari masyarakat atau respon terhadap laporan pengaduan masyarakat serta menjaga kerahasiaan pelapor dengan memperhatikan saran dan koreksi dari masyarakat. Yang kedua yaitu menghindari benturan kepentingan dengan pihak manapun, mengharapkan adanya zero pelanggaran disiplin baik yang dilakukan oleh pejabat maupun pegawai, dan telah melaksanakan atau melaporkan LHKPN serta LHKASN seluruh pegawai dan pejabat di lingkungan Kejaksaan Negeri Pidi, dan pengendalian gratifikasi yang dimana di tiap-tiap sudut pengendalian gratifikasi melalui kamera yang dilakukan di tiap-tiap bidang dan termasuk di tempat pertemuan atau tempat pertemuannya kasih, dengan harapan tidak ada lagi perbuatan yang tercela yang dilakukan oleh pegawai Kejaksaan Negeri Pidi. Pemasangan banner anti suap dan gratifikasi. Yang keenam, peningkatan kualitas pelayanan publik. Perubahan yang dilakukan yaitu pembentukan pos pelayanan hukum Kejaksaan Negeri Pidi Sigi dengan pemberian pelayanan hukum yang lebih dekat dan mudah bagi masyarakat. Yang kedua adalah jaksa menyapa bekerjasama dengan PT Radio Al-Falah FMCG, program Bitmakum Jaksa Masuk Sekolah dan Hukum Pengkum tahun 2021. Pelayanan terpadu satu pintu yang merupakan layanan terpadu satu meja untuk melayani masyarakat yang berkepentingan untuk pembayaran tilang, untuk pengembalian barang bukti, pengembalian surat izin besuk dan lain secara cepat, tepat, dan transparan. Melengkapi ruang tamu dengan sofa dan meja yang nyaman dengan menyediakan air mineral, serta melengkapi dengan ruang khusus menyusui bagi tamu yang memiliki bayi. Yang keenam, memaksimalkan informasi kinerja melalui akun sosial media Kajari Pidi, memasang spanduk di tempat keramaian, himbauan pelayanan hukum gratis, himbauan berupa banner tentang disiplin budaya malu, tolak gratifikasi, tersedianya toilet, disabilitas dan kursi roda, pembayaran tilang secara elektronik, dan penempatan petugas bank atau kantor pos di kantor Kejaksaan Negeri. Barista kopi seksi pidana khusus, berita acara pemeriksaan berbasis teknologi audiovisual komunitas Picus. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.